والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامتيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البلمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمجم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi bayani tariqatir riyadati fi kasri syahwatil batni. Ini suatu pasal pada menyatakan jalan riyadah pada memecahkan akan syahwat perut, dan jalan memecahkan syahwat itu yaitu mengurangkan makan. Maka sugiannya bagi murid yang berkehendak menjalani akan jalan orang ahli sufi yang muqarrabin, yang muttaqin, mengurangkan makan itu dengan sedikit-sedikit hingga biasa ia akan yang demikian itu sedikit-sedikit. Ketahui olehmu bahwasanya bagi murid yang salik pada iktibar yang mengurangkan makan itu 3 wajibah, yakni 3 pekerjaan. Wajibah yang pertama yaitu mengurangkan dengan iktibar pada makanan itu yaitu 4 derajat. Derajat yang pertama yaitu orang yang muqarrabin as-siddiqin, yaitu derajat yang lebih tinggi daripada sekalian mereka itu, yaitu bahwa makan mereka itu akan makanan sekira-kira memeliharakan kehidupan dan sekira-kira memeliharakan akal juga. Orang-orang muqarrabin as-siddiqin, para aulia Allah inilah. Dan adalah yang melebihi akan martabat ini ialah Sahal ibnu Abdullah As-Tastari rahimahullah, dan mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan martabat ini dengan sabdanya, sabda Rasulullah, hasaba ibna adama luqaimatun yuqimna sulbah. Artinya memadalah anak Adam itu memakan akan makanan yang sedikit yang dapat mendirikan pinggangnya pada berbuat ibadah. Jadi hanya beberapa suap. Ini maksudnya berbukalah. Hadis ini hadis berbuka puasa. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, wa su'ila Sahlun an bidayatihi wa ma kana yataqawwatu bih.
Faqala quti fi kulli sanatin salasatu darahima. Kunna na'khudhu bidirhamin dabsan wa bidirhamin samnan wa bidirhamin daqiqal arus wa akhlitu jami'a wa usawwi minhu salasa mi'ati wa sittina akratan. Akhudhu fi kulelatin akratan abturu alaiha. Waqilalah pasa'atu kaifa ta'kul? Qala akulu bila haddin wala tauqitin. Ini namanya Sahal ibnu Abdullah As-Satari mempraktikkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Makan itu hanya beberapa suap ketika berbuka. Kalau memang makanan kita itu nasi. Ya. Kalau Nabi Sidin berbuka dengan kurma. Artinya dan ditanya orang akan Sahal rahimah ta'ala daripada permulaan ia menjalani akan jalan Ahlus Sufi ini. Sebelumnya Sidin kayak kita juga makan. Nah, sebelum menjalani tarekat Ahlus Sufi. Setelah Sidin masuk kepada Ahlus Sufi, maka makannya diatur. Dan apa yang dimakannya? Pertanyaan. Maka berkata ia, Sahal, adalah makananku di dalam setahun itu harganya 3 dirham. Dalam setahun itu cuma menukar makanan 3 dirham. Berapa 1 dirham itulah? Kalau sedirham 1 juta, 3 dirham 3 juta, tapi dimakan setahun. Kita cukup aja lah, kali cukup lah. Kali cukup. 10 hari aja lah. 100 sehari lah. Ini makanan orang nang menuju Allah, artinya sudah masuk tarekat. Itu makanan kita nang 10 hari itu ya kalau makanan nang sak hendak ya lah. Nah. Maka berkata ia adalah makananku di dalam setahun itu harganya 3 dirham. Adalah aku membeli akan gula yang cair dengan harga 1 dirham. Gula yang cair, banyu itulah. Satrup lah. Satrup bujur. Maharo pulang. Dan aku membeli akan minyak sapi dengan harga 1 dirham, minyak. Dan aku membeli akan tepung beras dengan harga 1 dirham. Nah, jadi ini dimasaki Sidin maksudnya lah. Jadi 3 dirham ini untuk makan setahun. Yang ditukar tadi pertama apa? Minyak, gula, awan tepung beras. Nah, itu 3 macam. Maka aku masukkan akan sekaliannya itu padahal ia bercampur. Artinya campur ketiganya tuh nah. Kemudian maka aku perbuat dengan dia yang 300 dengan dia yang 3 tadi 360 biji diulah pintol. Ya kalau jadi diadun Sidin nang 3 macam tadi dibuat 300 biji, jadi kan 300 biji itu pas setahun. Yalah, 300 setahun 300 berapa hari? 360 hari kah? Sebiji sehari. Jakai bertuk kayak pentol, tapi lain pentol bang lah. Cuma 300 biji diulah Sidin nah. Jadi dibuat sini 360 biji pas saya setahun. Cuma kira-kira bijian nang kayak apa? Bisa kayak kepala lah.
Ganaan. Urang hendak menuju Allah nah kayak itu sulitnya lah secara syariat. Nah. Urang mahaluat gawean. Dan aku ambil jasirin pada tiap-tiap malam 1 biji. Tiap-tiap malam 1 biji. Aku perbuat berbuka dengan dia. Puasa sih Den. Berarti saben hari sih puasana. Satahunan puasa. Maka ditanyai orang akan dia, maka masa sekarang ini Bang, betapa engkau makan itu, masih kapian makan itu, jarang betakun lah. Nah, maka menjawab adalah aku makan dengan tiada berhad dan tiada berwaktu. Wah ini sih aku ada lagi sudah setahunan maka itu lah, kada berbatas dan kada berwaktu. Artinya sama orang lah. Jadi dalam tahap latihan aja nangka itulah tahap latihan. Jadi sini pas setahun nah. Udah lulus zaman Badar ada Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wa yuhka 'anir ruhban annahum qad yarudduna anfusahum fil yaum wa lailah ila miqdari dirhamin minat ta'am. Dan dihikayatkan oleh orang daripada rohban, yakni ulama yang saleh yang dahulu-dahulu, bahwasanya adalah mereka itu mengembalikan akan makanan diri mereka itu di dalam sehari dan semalam kepada sekadar 1 dirham daripada makanan, yakni sekadar besar 1 dirham. Orang dahulu. Nah itu yang pertama lah. Derajat yang pertama itu, derajat yang paling tinggi cara makan orang bertarikat. Ada kita nggak ada bertarikat, dia kan ada aturan, pokoknya 3 kali itu bang sehari makan. Nah, bisukan lontong, bisukan ketupat, bisukan atau nasi kuning. Derajat yang kedua bahwa makan mereka itu akan makanan di dalam sehari dan semalam itu sekira-kira setengah mud. Nah, semut nih 3 mud selitar lah. Takaran mud. Ya kalau selitar lah. Tahu lebih sedikit. Dan yaitu 1 roti dan lebih sedikit. Demikianlah disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia makan akan makanan itu. Dan demikian lagi kebanyakan sahabat Nabi SAW beradat atau kebiasaan mereka itu makan pada sehari semalam setengah mud. Nah, kalaunya semuk susu tuh sakanto sesusu wadah susu tuh semut, berarti setengah itu aja. Hah? 3 kali masuk salitar. Ini setengah mud aja makannya, bersihnya tuh nah. Dikit benar. Nah, jadi makan pada sehari semalam setengah mud seperti yang demikian itu para sahabat. Karena adalah mereka itu makan sekira-kira 7 suap atau 9 suap jua. Nah itu yang dimaksud tadi, contoh Nabi nang lukaimatun tadi, hasaba ibnu adama lukaimatun, itu jamak dalam istilah bahasa Arab, mufradnya lukmatun, lukaimatun itu paling sedikit 3, 5, 7, 9, 11 suap. Ini cara berbuka puasa kita nang makan nasi. Kalau Nabi kan karena 3 biji kurma, minum, sembayang dulu. Ada kita mungkin makan kurma juga sebiji, tapi parut kena gelorokan, makan nasi juga, tapi 5 suap kah, atau 7, atau 9, atau 11, sedang dulu. Mun sampai sapiring nang ganal itu, tak duduk, kada kau sembahyang maghrib berjamaah. Nah ini yang dikhawatirkan nih.
Itu yang dikhawatirkan, yang dicontohkan Nabi ini supaya sembahyang maghrib itu kau berjamaah nanti kehendaki. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu wasrabu wa la tusrifu, kata Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Prakteknya nih berbuka puasa. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan ya Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak reda kalau hambanya itu puasa kada kau berjamaah gara-gara makan banyak. Itu yang dikehendaki maksudnya. Coba kita makan sepiring banyu isnya 2 cangkir. Walaupun kau aja sembayang menaguk liur nih terasa is di sini nah. Batal sembayangnya. Hah? Ya. Ya, itu lalu takur hingai setannya. Nah, itu yang dikehendaki. Jadi makanya jar Nabi, dengan kita makan kurma 3 biji misalnya wadah sebuting yukim nasolbah, maka dengan yang 3 biji itu bisa berdiri pinggang kita untuk sholat berjamaah maghrib. Kalau sudah maghrib terserah, karena bukan momen untuk mengekang waktu. Jadi momen atau waktu mengekang nafsu itu pada saat berbuka, bukan dari sahur sampai berbuka itu menahan. Itu semua orang bisa, karena kan 10 tahun bisa menahan. Tapi ketika berbuka itu makanan yang lezat-lezat dihadirkan, kawa kita menahani karena hadis ini memendahkan. Kawa menahani ini pahalanya ganal benar. Perang dengan nafsu itu kawa pada saat itu. Berarti itu syafaat Rasulullah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jarang kita praktikkan. Kalau guru sekumpul dalam cara masjidin, aku di sini mbah tarawih makannya. Mbah tarawih makannya. Karena sudah terbiasa. Jadi mbah tarawih itu banyak makan. Baniat makannya itu untuk memperkuat anggota kita beribadah kepada Allah. Jadi kita bersahurnya tuh 3 biji kurma lagi. Kadang makan lagi. Karena mbah tarawih itu masih kanyang. Sampai sahur itu masih kanyang. Nah, itu praktiknya. Jadi Nabi itu sekali sehari makan, kalau makan malam, siang kadang makan, kalau siang makan, malam kadang makan, itu Nabi kita. Tapi ini orang sudah terlatih dan ini orang kada begawi barat. Mun kita nang cagar betarikan, jangan umpat ini. Jangan umpat ini. Karena berusaha, ya kalau orang berusaha itu wajib talabul halalib wajibun. Menuntut yang halal itu hukumnya wajib kayak sembahyang. Jadi kada boleh tidak, tenaga harus kuat. Derajat yang kedua lah demikianlah disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, ia makan akan makanan itu. Dan demikian lagi kebanyakan sahabat Nabi SAW beradab mereka itu makan pada sehari semalam setengah mud seperti yang demikian itu. Karena adalah mereka itu makan sekira-kira 7 suap atau 9 suap jua, yaitu sekira-kira memenuhi 1 sulus atau 1/3 perut jua. Dan adalah makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gentang fitrah. 1 gentang fitrah itu berapa? 5 liter kalau kita lah. Nah, 7 hari ini sekeluarga. Itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, bahwa makan mereka itu akan makanan dalam sehari semalam itu sekira-kira 1 mud. Nah, ini naik lah. Tadi setengah mud. Yaitu 2 roti, 1 mud, 2 roti setengah, yaitu lebih daripada memenuhi 1/3 perut. Dan inilah martabat yang terkebawah sekali pada etibar orang yang salik, pada etibar orang yang ahli sufi, yang orang punya tarikat. Adapun yang lebih itu maka yaitu keluar daripada makan orang yang salik. Keluar, kalau lebih daripada 1 mud itu keluar daripada makan orang yang bertarikat menuju Allah. Dan bersekutu ia dengan orang yang
yang awam kalau lebih daripada 1 mud. Itu derajat yang ketiga. Derajat yang keempat yaitu derajat orang yang awam, yakni adalah ia memakan akan makanan dalam sehari itu sekira-kira lebih daripada 1 mud itu. Hingga 1 mud, 1 men. 1 men itu ialah 2 ritel, 2 kati bahasa orang lah. Dan makan lebih daripada 1 mud itu yaitu israf. Nah, israf apa? Berlebihan. Yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala akan dia israf tadi dengan firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31. Artinya, dan makanlah oleh kamu akan makanan, dan minumlah oleh kamu akan minuman, dan jangan kamu membanyakkan makan dan minum, bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang membanyakkan makan dan minum itu. Karena makan banyak, minum banyak, kada ingat awan nang tukang ulah, kada ingat awan nang tukang beri rezeki, awan memikirkan parut aja barat. Sembayangnya aja ngalih, Allah kada katuju, artinya Allah kada redha. Dan derajat yang akhir ini yaitu martabat yang ke bawah sekali, yaitu martabat makan orang awam dan bukan martabat makan orang yang salik, yang bertarikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, wa huna tariqun khamisun la taqdira fih walakinnahu mawdi'u galatin wa huwa an ya'kula ija sadaqa ju'uhu wa yaqbidu yadahu wa huwa ala syahwati sadiqatin. Dan ada di sini ada jalan yang kelima, yaitu tiada ditentukan akan kadar banyaknya dan sedikitnya di dalam makan itu, tetapi adalah jalan itu tempat tersalah kebanyakan manusia. Keliru ujar Imam Ghazali. Karena orang yang selalu banyak makan ini terpaksa bekerja keras untuk mencari makan itu. Lah, karena kau istirahat, ya nang, jurang bahari itu kada tahu diberi kepala, karena makannya banyak. Dan yaitu bahwa makan apabila sangat benar laparnya itu dan ditahannya akan tangannya itu daripada makan, padahal ia atasnya ingin akan makanan itu, yakni hendaklah ia berhenti padahal ia lagi ingin yang sebenarnya kepada makanan itu, yakni hendaklah ia berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang. Nah, ini makannya orang-orang salik. Dan makan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi mengetahui lapar yang sebenarnya itu padahal ini sangat susah. Untung kita tahu ukuran kanyang itulah, ukuran lapar tuh nah, tahu. Jakanya kada tahu ukuran kanyang tuh ya makan terus. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wassawabu lil muridi an yuqaddira ma'a nafsihi allazi la yudha'ifuhu anil ibadah allati huwa bisadadiha fa ijantaha ilaihi waqafa wa in baqiyat syahwatuhu wa alal jumlati fataqdiru ta'am la yumkin fa innahu yakhtalifu bi ahwalil ashkhas. Naam, qad kana qutu jama'atin minas sahabah sa'an min hintatin fi kulli jum'atin fa ija akalu at-tamra aqtatu minhu sa'an wa nisban wa sa'ul hintah arba'atu amdada fa yakunu kullu yawmin qariban min nisbi muddin wa huwa ma jakarnahu annahu qadru sulusil batti wa
tija fi tamri ila ziyadati lisukutin nawa minhu. Dan yang sebenar-benarnya bagi murid, artinya orang yang menjalani akan jalan akhirat itu, bahwa mentakdirkan ia serta dirinya bagi kadar makan akan makanan yang tiada melemahkan akan dia daripada berbuat ibadat. Nah itulah kita nih kalau jamaah ukur, karena kita nih diwajibkan sembahyang 5 waktu. Nah, kawa mau ukur kita nang kaya saruan pangantin tuh kawa mau ukur, jangan kada habis. Ya biasanya di pangantin tuh kita paliat pina nyaman lah, lalu banyak membuati pas kada cocok an liur. Nah itu tabjir ngarannya, membuang-buang makanan. Maka ya Rasulullah kalau seumpama nasi tuh gugur sebuting aja diambil, sebuting nasi itu nah kalau gugur dari piring diambil, asal tempat gugurnya tuh bersih. Nah, karena apa? Itu nikmat dari Allah yang sebegini tuh. Ya Rasulullah Pak, luqmatul akhir barakatun. Suapan yang terakhir itu yang berberkat. Bagaimana kalau kita di piring masih banyak nasi, kita sudah ampih. Nah itu ngarannya gawian membuang-buang nikmat Allah. Makanya diukur, kita nak makan tuh biar nyaman juga diukur aja dulu, biar sedikit aja, pil asana kita tambah pulang, sekar habis. Jangan hibak pada hulu membuat di piring. Maka apabila sampai ya kepada sekedar yang demikian itu apa? Keinginan perut kita tadi, maka ia berhenti daripada makannya itu. Dan jikalau ada lagi tinggal syahwatnya akan makanan itu sekalipun, ampih. Itu cara Nabi makan. Nabi itu sidin kada mau makan kalau kada lapar benar, dan berhenti atau ampih sebelum kenyang tuh Nabi. Kita kada kawa mungkin kayak itulah, terutama nang berat kada kawa. Nah. Jadi nang gana pahala ya. Tadi contohnya waktu berbuka tadi. Alasan kebanyakan kuah lah. Nah, tambah itu kebanyakan nasi, kuahnya ada di higa. Nah, tambah kuah pula. Ini nah malam ini kita yang biasa ada saruan berataan lah. Haulan di wadah Haji Agus ini nah. Makanya biasa juga. Ini kan usah dipraktikkan nang di sini. Lah. Lain kisahnya. Ya nang di rumah aja dipraktikkan tuh. Kenapa jadi kayak itu? Memang Nabi menyuruh kalau kita saran tuh makan banyak supaya ampun rumah gembira. Nah, jangan sampai kada habis di piring tuh nah. Itu kita menyenangkan ampun rumah pahalanya gana. Cuma jangan sampai kada habis. Jadi kalau saruan tuh boleh aja kada apa-apa. Mau nang berataan nang mempraktikkan ini kita kasihan ampun rumah. Jadi untuk saruan boleh aja lah, untuk saruan ini di rumah aja. Apalagi nyaman lah. Dan hasil atas perhimpunan perkataan yang tersebut itu bahwa mentakdirkan akan makanan itu tiada dapat karena bersalah-salahan segala kelakuan tubuh manusia. Karena bersalahan apa nih? Keadaan apa? Fisik kita ada nang sedang, ada nang ganal lah. Ada postur yang ganal, kada kau sama lah. Jadi jangan kada usah bersambatan pila kawan tuh pina banyak makan jadi sargana ininya nah. Ruangannya. Nah, kalau usah bersambatan pila di saruan maksudnya tuh nah. Pila di saruan. Enak mengatur praktek ini orang-orang saleh menuju Allah, ini di rumahnya. Lah, ini di rumahnya. Kalau di saruan kada masalah. Disuruh kita banyak, artinya menyenangkan ampun rumah nang menyarui kita. Artinya menunjukkan bahwa masakan orang ini nyaman. Tetapi sesungguhnya telah ada makanan beberapa jamaah daripada sahabat Nabi SAW itu, yaitu satu sok, satu gantang daripada gendum, yakni satu gantang fitrah daripada gendum di dalam tiap-tiap satu Jumat, satu minggu. Dan apabila makan mereka itu akan kurma,
maka makan mereka itu di dalam satu Jumat akan satu gantang fitrah, dan setengah gantang karena di dalam kurma itu ada bijinya, ya. Dan adalah satu sak gendum itu yaitu 4 mud. Maka adalah pada tiap-tiap hari itu mereka makan akan makanan yang kadarnya lebih daripada setengah mud. Dan yaitu seperti yang kami sebutkan dahulu itu, bahwasanya adalah ia memenuhi sekadar sepertiga perut. Dan di dalam memakan kurma itu berkehendak kepada lebih daripada satu sa' itu, karena menggugurkan bijinya daripadanya kurma. Jadi bijinya kan dimakan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wa qad kana Abu Zarin radhiyallahu anhu yaqul, ta'ami fi kulli jum'atin sa'un min syair ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la azidu alaihi syai'an hatta alqahu. Fa inni sami'tu yaqul aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah wa ahabbukum ilayya man mata ala ma huwa alaihi al-yaum. Dan adalah Abu Jarin radhiyallahu anhu berkata, ia adalah makananku di dalam tiap-tiap satu Jumat satu gantang fitrah daripada syair, gandum maksudnya lah, pada masa Rasulullah SAW, zaman Rasulullah. Demi Allah, kata beliau, tiada aku menambahi atasnya hingga aku mendapati akan dia. Karena telah aku dengar akan Nabi SAW bersabda, orang yang terlebih hampir kepadaku, ya Rasulullah, kedudukannya pada hari kiamat, dan yang terlebih kasih daripada kamu kepadaku, yaitu orang yang mati atau meninggal padahal ia atas kelakuannya pada masa aku hidup ini. Artinya kayak aku, jar Nabi, cara makannya kayak aku. Nah, itu yang paling hampir kina awan Rasulullah. Ada nang itu caranya, ada juga nang membaca Quran. Kan sahabat beberapa bertanya, sahabat ini betakun pulang Rasulullah, ulun ini nah sembayang onpian berjamaah, cuma di surga kena berkumpul kada. Sahabat itu seperti itu bertanya. Ini tadi kan masalah makan, cara makannya menurut Rasulullah. Jadi ya Rasulullah orang yang dekat dengan aku, nanti cara makannya sebagaimana yang aku contohkan. Ada juga sahabat bertakun, ya Rasulullah apa? Banyaki sujud, sembahyang sunnah. Allahumma ini ala nafsika bikasrati sujud, kata Allah, banyakin zinkam sujud mun hendak berkumpul aku dalam surga. Nah, artinya banyak sembahyang sunat. Ada pulang nambah takun, nyalain lagi nambah takunnya. Jadi sidin ikam hendak baon aku juga kena banyaki baca Quran dalam sehari itu. Ada pulang nambah takun, ikam jasidin menjadilah orang pedagang yang jujur. At-tajir as-saduq al-amin, menjadi pedagang orang yang jujur. Coba kumpul aku yang dalam surga. Nah, sahabat nang sudah nyata saben hari berjamaah Nabi masih bertakun kalau pindah kada berkumpul dalam surga. Kita pangkai apa? Artinya paling tidak kita mengatakan juga Rasulullah ni lah. Nah. Kayak apa mengatakannya? Ia menghidupkan sunnah. Di antara sunnah yang paling muakkadah, paling kuat adalah sembahyang berjamaah. Tuh. Dan kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Wajibah yang kedua, bahwa mengurangkan makan itu dengan iktibar waktu makan itu. Dan ada baginya 3 derajat. Derajat yang pertama, bahwa setengah daripada orang yang salik, orang yang berjalan menuju Allah. Salik itu artinya orang berjalan lah.
Berjalan sini kada berjalan beingkang tuh kada berjalan membaca wiritan yang sudah diamalkan. Tiada makan ia di dalam 3 hari. Nah, kada makan maksudnya kada makanan pokok. Kalau kita kada makan nasi berarti itu artinya yang lain yang dimakan. Ada juga di kampung kita sini bahari kada makan nasi. Tapi mie itu berapa bungkus sehari? Kada katupat kada mie-nya. Kawan bahari itu lah kepahumaannya cuma makan mie aja. Laos pang udah meninggal mungkin 15 tahunan kalau orang. Dasar kada makan nasinya. Cuma mie aja. Soal 5 bungkus sehari lah. Beli liter nasi juga harganya. Ada orangnya di jalan gitu. Luar biasa juga orangnya. Tahan. Ambil upah bertanam minyak gawian. Jadi ada yang sahabat itu 3 hari atau lebih melengkang sekali juga makan 3 hari. Maka ada Sayyidina Abu Bakar, adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terkadang ia berlapar 6 hari, sahabat Nabi. Padahal orang ini sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Apalagi masih aja berupaya. Ini kan karena memberikan contoh. Nang dijamin masuk surga 6 hari bisa melatih sin kada makan. Artinya makanan pokok. Dan adalah Ibrahim ibnu Adham rahimahullah dan Sufyan Tsauri rahimahullah terkadang berlapar hingga 7 hari. Dan setengah daripada orang yang salik itu bahwasanya tiada makan ia hingga 30 hari. Jadi sudahlah anugerah Allah Ta'ala perasaannya tuh nah. Mun kita puasa aja liuk karena karena biasa. Kita kada usah nang kayak itu lah. Ini latihannya kada sekaligus. Latihannya kada sekaligus mungkin setahun 2 tahun dulu berlatih. Hah? Ya itu. Nah. Apa sampai kah? Amat mana amat nih? Sampai ke mat? Amat belajar menyetir. Sayyidina Abu Bakar, nah, berapa hari tadi? Terkadang berlapar 6 hari. Dan adalah Ibrahim bin Adham, Sufyan Tsauri, terkadang berlapar hingga 7 hari. Dan setengah daripada orang yang salik itu bahwasanya tiada makan ia hingga 30 hari. Dan setengah daripada mereka tiada makan hingga 40 hari. Nang kayak Ibrahim Adham ini kan anak raja ceritanya. Orang ini asalnya macal orangnya. Tapi sudah karena dapat petunjuk Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, tuh buah macam-macam madahan. Nakal. Ada pencuri, tapi karena sudah perhidayah langsung jadi nangkainya. Makanya orang yang buntat tuh kada kalau dihina, kada pastilah. Ini banyak contoh nih. Sampai kah? Belum ajan. Amatnya kemana nih amatnya nih? Orang Sarwan nih pangadannya nih. Mau sampai tengah sini aja kita aja tengah sini supaya jangan lewat. Nah inilah cara makan mereka yang sudah latihannya. Jadi paling tidak kita makan nang biasa aja, nang 2 kali sehari kah makanlah. Nah, nang kada tapi pegawai berat sudah kisahkan tadi, jangan umpat ini nang gawian batukang menarik gerobak membeca maujik, jangan umpat ini. Karena inya mencari langkah nang wajib tuh pahalanya ganal pada nang, karena nang diungkusi banyak lah. Nah, jadi kalau orang-orang yang sudah pensiun istilahnya kada apa-apa lagi gawian, bagus saya nang ini menghadap aja lagi kan. Jadi membersihkan diri menghadap Allah dengan cara-cara. Bahkan ada dipadahkan masalah makan nang tarikat nang orang menjadi kasab masalah makan kada beramal nang lain kan. Mempraktikkan cara makan nih kasap orangnya.
Karena ini lebih berat daripada amaliyah. Mempraktikkan makanan sedikit ini lebih berat daripada amaliyah. Kawainya kasab dengan cara makan hasilnya. Kasabtarnya orang yang kada bisa mendengarnya mendengar, orang kada bisa melihat dia bisa melihat karena dibuka Allah hijab. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang makan ya. Karena disederhanakan terutama praktiknya di berbuka puasa. Nah, supaya kita artinya ada juga mengingat contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Makan juga kita tapi makan yang sedang, jangan terlalu lapar dan jangan terlalu kenyang, itu maksudnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan, sehingga kita apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita dan berniat untuk mempraktikkan. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Nah, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, kesalahan kita lahir dan batin, dosa lahir batin, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikas zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi sarwan kita beratan baik salah. Para kerja sini. Mahaul.